Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita kemarin menyampaikan bahwa perlu melihat situasi ini dengan sangat komprehensif. Ini menunjukkan bahwa komprehensif berarti melibatkan, memperhatikan semua unsur terkait dan terpengaruh, sehingga model ataupun keputusan kebijakan yang dihasilkan itu tidak bersifat menjadikan reaksi pada sebagian besar yang lain dan menguntungkan sisi yang lain saja, tetapi memang menyeluruh, utuh, komprehensif. Nah, hitung-hitung kita lihat keadaan bangsa kita hari ini, termasuk di dalam upaya kita menyambut dan mengisi Ramadan nanti, ternyata ada satu perspektif yang sangat menarik, dan kalau ini kita utarakan, kita sampaikan, kita tanyakan pada diri sendiri, ya, sebagai apapun kita, maka akan segera ditemukan sebuah jawaban jelas dalam diri kita, yaitu perspektif cinta. Ya, sebenarnya kalau pemimpin itu mencintai bangsa dan negaranya, terutama rakyatnya, maka dia tidak akan pernah rela ada satupun warga negaranya yang mati karena wabah ini. Secara semangat seperti itu. Demikian juga ketika dia cinta kepada bangsa dan negara serta rakyatnya, maka dia tidak akan pernah mengutamakan bangsa lain selain dari rakyatnya untuk mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Dan kita bisa sama-sama lihat apakah cinta itu ada, apakah cinta itu hadir dalam konteks pemimpin mengelola bangsa dan negara ini. Kalau kita lihat sosok Umar bin Khattab, sebenarnya yang mendasari, ya, Amirul Mukminin itu menjadi pemimpin hebat bukan sekedar analisa logis, bukan sekedar tanggung jawab sosial, tetapi memang karena ada cinta kepada mereka yang dipimpinnya. Sebab ketiadaan cinta pada yang dipimpinnya itu akan menjadikan hilangnya rasa tanggung jawab, kepekaan, dan pada akhirnya terjerembab pada cara-cara berpikir yang hanya mementingkan diri sendiri, seperti Firaun, seperti Namrud, atau siapapun, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Jadi cukup simpel kalau kita lihat dalam perspektif cinta itu sendiri. Kemudian dalam konteks wabah ini, apakah kita ada kecintaan kepada sesama, kepada bangsa, dan kepada negara kita? Kalau dalam konteks masyarakat sudah tidak perlu ditanya, cinta itu dahsyat, ya, mewujud konkret, jelas, dan muncul setiap hari, bahkan setiap detik. Bagaimana banyak orang, ya, berduyun-duyun membantu dengan kemampuan mereka. Kemudian lembaga-lembaga sosial, zakat, data dari pintu ke pintu memberikan bantuan sembako dan banyak hal lainnya. Artinya dalam kehidupan masyarakat, alhamdulillah cinta itu masih ada. Tapi dalam konteks pemimpin, pejabat, wakil rakyat, saya tidak tahu cinta itu ada atau tidak. Tapi indikasinya semua orang bisa mengetahui. Nah, kaitannya dengan Ramadan adalah apakah kita telah memiliki sebuah cinta. Cinta di dalam Ramadan itu akan menjadikan seseorang tidak sekedar pandai bersenandung bahwa Ramadan kurindu, tapi tidak didasari oleh sebuah dasar cinta yang dibutuhkan. Apa cinta itu? Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, di sana Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang cinta kepada Allah itu yang mereka sepenuhnya mengetahui, mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Pada saat yang sama dia menyembah, tidak mempersekutukan Allah, dan senantiasa bertawakal kepadanya. Dalam sebuah riwayat menarik, ya, suatu waktu datang seorang badui kepada Nabi dan dia bertanya, mata sah, kapan kiamat itu tiba?
Nabi menjawab, memang kamu sudah persiapkan apa? Orang itu menjawab bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa ungkapan bahwa engkau bersama yang engkau cintai itu sangat menenteramkan hati para sahabat ketika itu. Ramadan kita akan berkualitas, akan memiliki makna, akan memberikan kesan mendalam jika didasari oleh cinta. Ibadah, qiyamul lail, tarawih, ya, bahkan mungkin bangun sahur itu akan ringan kalau ada cinta di dalam hati kita. Tetapi benar memang sebuah ungkapan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, bahwa cinta itu membutuhkan sebuah pengetahuan yang mendalam yang dibuktikan dengan upaya-upaya konkret penuh kesungguhan. Seperti seorang anak yang mencintai orang tuanya, maka dia akan melaksanakan semua perintah orang tuanya yang baik dengan sungguh-sungguh. Karena tidak menjalankan perintah orang tua, berarti dia mengecewakan yang dicintai, dan melakukan apa yang tidak disukai orang tua, berarti anak itu mendapatkan kebencian dari yang dicintai. Dan tentu saja itu sangat tidak diinginkan. Jadi pada Ramadan dan situasi sosial politik kita saat ini, hal yang pertama harus menjadi cermin kita adalah, adakah cinta kita kepada Allah, dan adakah cinta kita kepada rakyat, bangsa, dan negara. Tidak perlu dijawab dengan kata-kata ataupun rangkaian kalimat penuh retorika, tapi buktikan saja dengan karya nyata atau narasi cinta itu sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.